Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatun Nur Aina dengan NIM 2530107026 dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di Desa Kalimati ini untuk mengetahui sejarah di Desa Kalimati ini. Untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Dadan Setiawan MPD. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin minta maaf terlebih dahulu jika di dalam video ini saya terlalu banyak menatap handphone karena saya sedang mencatat informasi yang telah diberikan oleh narasumber ke dalam handphone tersebut. Namun dilihatnya kurang sopan, jadi saya ingin minta maaf sekali dan kesalahan tersebut akan saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Nama saya Bapak Miskari ya. Lahiran 1972, umurnya berarti 54 ya. Iya. Jalan 54. Kalimati sebagai apa? Tokoh masyarakat. Ya. Berapa sih Kalimati didirikan? Terus sejarahnya itu gimana gitu. Terus para tokoh-tokohnya itu siapa aja gitu yang Bapak tahu? Kalimati itu lahir kalau jadi desa ya. Iya, pas jadi desa. Kalau pas jadi desa itu 1978. Tuh, jadi desa. Jadi tadinya kan Kalimati itu Cantilan itu ke bawahnya ke sana ke Cikeleng. Jadi desanya dulunya ke Cikeleng. Pas tahun 1978 Kalimati dipekar jadi desa. Yang pertama yaitu Bapak Kuwu De Umar. Ya. Yang kedua Bapak Kuwu Samsudin. Yang ketiga Bapak Kuwu Sokari. Yang keempat Bapak Kuwu Surip ya. Yang kelima Bapak Kuwu Sahroni dan yang keenam sekarang Bapak Kuwu Hasan Bahri. Tapi sekilas saja ya, Kalimati itu dulunya yang babak-babak di sini tuh Bapak Kolot Mandor ya, Bapak Kolot Nawidin, Bapak Kolot Satong, gitu. Bapak Kolot Mandor itu bapak terus menetap di sini dan asalnya itu dari Panambangan. Dulunya jadi mandor tebu gitu. Iya. Nah, babak-babaknya di Kalimati. Jadi sebelum jadi desa tapi sudah ini. Terus tokoh agamanya gitu kan. Mbah Imam Jahid. Tokoh spiritual, tokoh agama yang makbarohnya ada di sini makamnya. Mbah Jahid. Itu keturunan dari ini Bapak ini Bapak Boyut Mandor gitu. Bapak Boyut Mandor itu diantaranya itu. Jadi begitu aja sekilas tuh. Di Kalimati sejarahnya belum apa sih itu tuh belum sikoh kalau bahasa ininya, bahasa santrinya belum ini ya, cuma sekilas kalau yang tadi pendirian desa ya itu udah pasti gitu dari 1978 itu pasti. Misalkan nama Kalimati itu kenapa bisa dinamai Desa Kalimati? Sekilasnya Kalimati itu kan ini desa tuh asalnya tuh dari Cibatu itu ke sini. Bekas air ini, bekas kali ya. Belas kali terus semakin lama semakin pindah kalinya kan Kalimati mau pindah gitu, pindah ke sana jadi ininya tuh cek bahasa Sunda namanya nyaeur ya, jadi nyaeur tuh dari tanah yang dari sana pasir-pasir tuh ngumpul ke sini, jadi airnya pindah ke sana, ininya jadi daratan tuh, jadi dibikin perumahan. Di Kalimati gitu. Jadi Kalimati itu asalnya kali gitu yang sudah mati. Jadi dibikin perumahan. Jadi dibikin perumahan. Jadi arana Desa Kalimati gitu.
itu satu kawal ya. Ada versi yang kedua. Dulu itu kan kalau ada yang meninggal bikin keranda tuh. Bikin keranda kan. Setiap ada yang meninggal bikin keranda. Terus setelah bikin keranda tuh tokoh-tokoh itu bermusyawarah bikin keranda yang permanen gitu ya. Nah, setelah bikin keranda yang permanen ternyata banyak orang yang mati. Nah, banyak orang yang mati. Lalu itu keranda itu dipalidkeun, dibuang ke kali si kerandanya. Nah, alhamdulillah yang tadinya banyak yang mati sembuh lagi, tidak ada yang mati. Itu versi yang kedua. Jadi ini desanya desa Kalimati. Jadi di kali dibuang ini keranda kematian gitu ya. Itu versi yang kedua. Yang benernya yang mana ya? Tapi kalau saya mah condong yang pertama. Desa ini asalnya dari kali. Jadi semakin daratan jadi daratan, kalinya ngalih, kalinya pindah jadi ini di desa. Tradisi dan adat yang ada di desa ini apa saja? Upacara adat apa yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Kalimati? Kira-kira upacara adat tersebut untuk memperingati apa saja? Astana di Kalimati tanya. Sedekah astana yang suka sering ini tuh di Kalimati satu tahun sekali. Di Kalimati suka ngadain tradisi upacara adat, yaitu upacara atau memperingati istilah nama babarit atau sedekah astana satu ya, yang dilaksanakannya tuh setiap habis panen yang kedua. Panen yang kedua itu dilaksanakan sedekah astana. Terus kalau ada juga adat Kalimati itu Mapagsri dulu. Mapagsri itu kalau mau panen. Kalau mau panen itu Mapagsri. Dan juga adat yang ketiga juga ada sedekah bumi. Sedekah bumi teh diadakannya setelah kalau mau bercocok tanam. Jadi musim penghujan tiba itu, maka masyarakat mengadakan sedekah bumi. Jadi menandai mulainya bertani, bercocok tanam. Itu adat istiadat. Di antara itu kalau keagamaannya tadi keagamaannya Maulid Nabi, terusnya tuh memperingati tahun baru Islam kan gitu. Artinya memperingati apa ini lagi? Memperingati apa sih? Peringatan Isra Mi'raj ya. Iya, Pokoknya yang ke PHB ya, ke 1 Muharram, Nuzulul Quran itu aja. Ya keagamaannya. Kesenian daerah apa yang ada di desa Kalimati? Kira-kira kesenian tersebut itu masih ada penerusnya enggak gitu? Dulu mah ada di Kalimati teh rudat. Ya, rudat. Cuma sekarang tokoh-tokoh yang mengembangkannya enggak ada. Udah ini terputus gitu. Dulu mah ada rudat, gembyung dulu. Itu tuh kayak gimana? Ya rudat tuh kayak seperti silat tuh. Oh, gembyungnya? Gembyung itu musiknya kalau gembyung. Oh, kalau di seperti rebana. Tradisi atau budaya apa yang mulai jarang dilakukan atau sudah hilang? Di Kalimati. Di Kalimati. Budaya atau adat dulu mah setiap mau panen deh ya. Mau panen kan sok nyuguh ya. Istilahnya nyuguh kalau di sini. Nyuguh tuh jadi kalau besok panen sekarang nyuguh teh. Jadi mengadakan sesajen gitu. Di sawah tuh. Namanya nyuguh. Itu setiap panen kan? Setiap panen dulu, sekarang udah hilang. Terus kalau ya orang yang sakit juga suka disuguh. Umpamanya teh ngadain ngagodog petei gitu nya. Bakar pete, bakar peda itu. Terus ditaruh di pohon-pohon yang gede tuh.
Itu udah hilang yang kayak gitu. Ada namanya kesenian rudat ya. Itu tokoh yang mengembangkannya itu siapa? Bapak yang awalnya? Maksudi. Bapak? Bapak Ustadz Maksudi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.